Tahukah kalian bahwa periode antara tahun 1950 hingga 1959 dalam sejarah Indonesia disebut sebagai sistem demokrasi parlementer yang memperlihatkan semangat belajar berdemokrasi. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang dibangun mengalami kendala yang mengakibatkan jatuh bangunnya kabinet. Pada era demokrasi liberal, terdapat 7 kabinet, sehingga hampir tiap tahun terjadi pergantian. Jatuh bangunnya kabinet membuat program tidak terlaksana dan mengganggu stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta keamanan. Nah, jadi pada era ini Indonesia mengadakan pemilu pertama pada 1955 untuk memilih anggota parlemen dan konstituante. Konstituante bertugas menyusun UUD baru menggantikan UUD sementara, tapi gagal. Situasi politik makin kisruh hingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli pada 1959 mengakhiri demokrasi parlementer dan memulai demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer tidak sampai setahun setelah kemerdekaan sistem presidensial diganti. Parlementer dengan kabinet Syahir 1945, sistem ini baru memiliki dasar hukum saat konstitusi RIS berlaku atau RIS. Lalu pada masa demokrasi liberal menggunakan UUD sementara 1950. Ciri utamanya adalah sering pergantian kabinet akibat perbedaan kepentingan antar partai. Antara 1950 sampai 1999 terjadi 7 kabinet. Natsir, Sukiman, Wilopo, Alisa Suramanjaya I, Burhanuddin Haharap, Alisa Suramanjaya II, dan Juanda. Pada masa ini, pemerintahan dijalankan oleh Dewan Menteri, dipimpin Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada DPR, sedangkan Presiden hanya menjadi lambang persatuan. Nah, jadi pelaksanaan pemerintah masa demokrasi liberal tahun 1950-1959 merupakan masa memanasnya politik Indonesia, ditandai dengan pergantian kabinet dan dominasi PNI serta masyumi di DPR dalam 5 tahun 1950 sampai 1955. Keduanya berganti memegang hegemoni politik dalam kabinet. Adapun susunan kabinet sebagai berikutnya. Yang pertama yaitu Kabinet Natsir 6 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Muhammad Natsir dari Partai Masyumi sebagai Perdana Menteri. Kabinet Natsir merupakan koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi bersama dengan PNI. Kabinet ini memiliki struktur yang terdiri dari tokoh-tokoh terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Asad, Insinyur Juanda, dan Prof. Dr. Sumitro Djojo Hadikusumo. Terdapat beberapa program pokok dari Kabinet Natsir, diantaranya adalah menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, menyempurnakan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, dan memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Kabinet Natsir mendapat tugas utama mengintegrasikan Irian Barat. Namun, kabinet ini menghadapi berbagai pemberontakan seperti DI atau TI, Andi Aziz, APRA, dan RMS. Meski begitu, kabinet ini berhasil memulai perundingan pertama dengan Belanda terkait Irian Barat. Di bidang ekonomi, diperkenalkan sistem gerakan benteng oleh Menteri Ekonomi Sumitro Djojo Hadikusumo untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi nasional. Program pokok dari Kabinet Sukiman adalah 1. Menjamin keamanan dan ketentraman. 2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperoleh hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. 3. Mempercepat persiapan pemilihan umum. 4. Menjalankan politik di luar negeri secara bebas serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. 5. Menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian kekayaan buruh. Kabinet Sukiman ditenggarai melakukan pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Subarjo
dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochrane mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan MSA. MSA sendiri kemudian dinilai mengkhianati politik luar negeri bebas dan aktif Indonesia karena menerima MSA sama saja dengan ikut serta dalam kepentingan Amerika. Tindakan Kabinet Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat, bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Kabinet Sukiman sendiri memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan militer dan kurang progresif menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. Parlemen pada akhirnya menjatuhkan mosi tidak percaya kepada Kabinet Sukiman. Sukiman kemudian harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno-Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama 2 minggu, berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Wilopo, sehingga bernama Kabinet Wilopo. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan juga PSI. Program pokok dari Kabinet Wilopo dalam negeri yaitu menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD. Lalu meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan stabilitas keamanan negara. 2 program luar negeri. A. Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda. B. Pengambilan Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Serta C. Menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Kabinet Wilopo menghadapi 2 krisis ekonomi, defisit kas dan meningkatnya gangguan keamanan akibat gerakan separatis, ketimpangan Jawa memicu ketidakpuasan daerah dan memperburuk situasi politik. Konflik 17 Oktober 1952 menyoroti posisi TNI sebagai alat sipil di perkara masalah internal TNI dan kritik terhadap kebijakan Kolonel Gatot Subroto di Sulawesi Selatan. Program-program pokok dari Kabinet Ali Sastrawidaya I adalah meningkatkan keamanan dan kemakmuran, menyelenggarakan pemilu dengan segera, pembebasan Irian Barat secepatnya, pelaksanaan politik bebas aktif, dan peninjauan kembali persetujuan KMB, serta penyelesaian pertikaian politik. Nah, dalam menjalankan fungsinya kabinet ini berhasil melakukan suatu prestasi, yaitu Kabinet Ali Sastrawidaya 1953 sampai 1955 berhasil mempersiapkan pemilu 29 September 1955 dengan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KAA 1955 yang memperkuat solidaritas Asia Afrika, mengurangi ketegangan global, serta mendukung diplomasi Indonesia terkait Irian Barat. Namun, kabinet ini menghadapi berbagai tantangan. Pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Peristiwa 27 Juni 1955 mencerminkan krisis internal TNI AD serta ekonomi yang belum stabil akibat korupsi dan inflasi. Konflik internal koalisi, terutama antara PNI dan NU, menyebabkan NU menarik dukungan pada 20 Juli 1955 diikuti partai lain kabinet. Akhirnya mengembalikan mandat pada 24 Juli 1955. Kabinet Burhanuddin Hahara mencatat sejumlah keberhasilan, seperti menyelenggarakan pemilu 1955, 29 September untuk DPR, dan 15 Desember untuk Konstituante, membubarkan Uni Indonesia Belanda, menjalin hubungan baik dengan Angkatan Darat, serta menangkap pejabat korup bersama polisi militer. Pemilu 1955 diikuti 27 partai dan menghasilkan 4 partai besar, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Setelah pemilu, Burhanuddin Hahara menyerahkan jabatan kepada Presiden Soekarno. Namun kabinet ini menghadapi gelombang anti-Cina, meningkatnya separatisme di daerah, krisis kepercayaan akibat ketimpangan pembangunan,
dan dampak negatif pembatalan KMB terhadap investasi Belanda. Konflik antara PNI dan Masyumi menyebabkan mundurnya menteri-menteri Masyumi, hingga kabinet menyerahkan mandat kepada presiden. Kabinet Juanda dibentuk tanpa unsur partai politik, berisi para ahli dan dikenal sebagai Zaken Kabinet. Program utamanya disebut Pancakarya, meliputi 1. Pembentukan Dewan Nasional, 2. Normalisasi keadaan RI, 3. Pelaksanaan pembatalan KMB, 4. Pengembalian Irian Barat, 5. Percepatan pembangunan. Untuk meredam pergolakan daerah, pemerintah mengadakan musyawarah nasional atau Munas pada 14 September 1957 dan dilanjutkan dengan Munaf pada November 1957. Pada masa ini juga terjadi peristiwa Cikini 30 November 1957, peristiwa pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Nah, kabinet juga mengeluarkan deklarasi Juanda 1997 yang memperluas wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah nasional. Deklarasi ini menggantikan aturan kolonial yang membatasi laut teritorial 3 mil dan menyatukan pulau-pulau Indonesia di bawah kedaulatan penuh RI. Deklarasi ini menegaskan laut sebagai pemersatu bangsa dan sarana pembangunan nasional. Partai politik adalah kelompok terorganisir dengan cita-cita dan tujuan yang sama untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia menganut sistem multipartai. Menurut Muhammad Hatta, partai politik dibentuk untuk memudahkan kontrol dan pengukuran kekuatan perjuangan serta meminta tanggung jawab pemimpin. Namun partai-partai cenderung mementingkan golongan, saling menjatuhkan, dan melakukan oposisi tidak sehat. Akibatnya, kabinet sering berganti dan program-program tak berjalan efektif dan memicu instabilitas nasional. Kondisi ini mendorong Presiden Soekarno mengakhiri demokrasi liberal dan beralih ke demokrasi terpimpin. Selama perjalanan perkembangan sebuah negara, pemilu sendiri adalah termasuk salah satu sarana untuk menjalankan mekanisme demokrasi yang bertujuan untuk membuat rakyat juga bisa merasakan kehidupan bernegara. Di Indonesia, pemilu pertama kali digelar yaitu pada tahun 1955. Pemilu 1955 merupakan pemilu yang paling bersejarah di Indonesia. Ada banyak hal yang membuat pemilu 1955 begitu dikenang sampai sekarang. Pemilu 1955 bertujuan memilih wakil rakyat untuk DPR dan Dewan Konstituante diikuti partai politik dan kelompok perorangan. Rencana pemilu sudah dibuat sejak Kabinet Ali Sastroamidjojo I dengan pembentukan panitia pemilu pada Mei 1954. Namun baru terlaksana oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu 29 September 1955 untuk DPR dan 15 Desember 1955 untuk konstituante, dengan 39 juta pemilih dari 16 daerah pemilihan. Ini menjadi tonggak demokrasi Indonesia, dianggap sebagai pemilu paling demokratis.